tujuan pemerintah pusat dan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk memberikan persetujuan PSBB kemarin kami langsung melaksanakan ikon dengan para bupati, wali kota dan Forkopimda yang dipimpin pemerintah oleh Gubernur, sehingga dapat masukan untuk melanjutkan satu buah pergub realisasi daripada SK PSBB. Hari ini kita rambungan lagi untuk menyamakan persepsi, melihat tugas fungsi dan pokok atau tugas pokok dan fungsi masing-masing lembaga, juga termasuk pemerintah kabupaten kota sampai ke tingkat dusun dan RT/RW, hak dan kewajibannya apa, tugasnya apa, biar jelas, agar pelaksanaan daripada pemberlakuan PSBB Covid sebentar ini betul-betul tepat sasaran, sesuai dengan tujuan dan sesuai dengan karakter masyarakat. Tujuannya nanti satu, bagaimana upaya kami untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 ini. Dan itu perintah langsung Pak Presiden bagaimana daerah, termasuk para bupati, sampai ke tingkat desa kemarin. Arahan beliau pada pembukaan Musrembang Bangnas dan kami ikuti langsung oleh para bupati wali kota lewat ikon dan para menteri lembaga. Beliau memberikan pesan harus bersatu, bergandengan tangan semua stakeholder, semua komponen bangsa, terutama para bupati wali kota sampai dengan tingkat dusun, itu harus bersatu untuk melaksanakan tugas yang cukup berat ini. Sehingga kami insya Allah dengan susah payah bermohon kepada pemerintah pusat untuk diberikan izin untuk melaksanakan PSBB dan berhasil. Nah, keberhasilan ini kan tidak akan sia-sia. Dan insya Allah kalau sudah rampung pergub ini, kami lihat daripada aturan-aturan yang ada, regulasi yang ada, kita satukan, hadir dari Polda, dari Kejaksaan, dari Kanwil Hukum HAM, dari perguruan tinggi, pakar-pakar hukum, pakar kebijakan, dan DPR juga para pimpinan, ketua fraksi, ada 7 fraksi semua hadir, dan juga para praktisi hukum, agar kita bisa melaksanakan fungsi ini dan juga rakyat tidak dibingungkan dan rakyat juga nurut dan ikut terhadap pelaksanaan PSBB di Provinsi Kalimantan. Itu tujuannya. Saya setuju kan? Juga saya didampingi oleh Ibu Ida Saida Ruslia Bibi sebagai anggota DPR RI Komisi 8 Kabupaten Komisi 8, dan juga juru bicara di bidang kesehatan gugus tugas Pak Dr. Tri Antorilani. Dan saya sebagai pemerintah daerah sangat bersyukur bahwa Ibu Ida dulu di Komisi 8 DPR RI sangat membantu. Contohnya kemarin kami kesulitan region dan NRI yang kita butuhkan untuk pemeriksaan swab di laboratorium BPOM. Kita minta 2.000 langsung lewat Ibu Ida karena deputi daripada logistik yang ada di gugus tugas pusat di BNPB itu temannya Ibu Ida waktu kuliah di Bandung, dan juga menjadi mitra Komisi 8 dari Kementerian Sosial, BNPB, Kementerian Agama, dan lain-lain. Alhamdulillah kami melalui perjuangan Ibu Ida dan barangnya segera dikirim ya. Sekarang pemeriksaan swab di laboratorium BPOM terhenti karena ada 2 macam reagen dan NRA yang belum tiba. Ya, mudah-mudahan cepat tiba. Dan jumlahnya nggak tanggung-tanggung. Kita minta 2.000, langsung dikirim 5.000 masing-masing jenis obat. Terima kasih Bu Ida. Dan beliau ini
siang malam turun ke desa-desa ke dusun, melihat dan memberikan bantuan sembako. Tiap hari juga memberikan minimal 50 paket makanan siap saji kepada kaum duafa. Dan juga saya mengucapkan terima kasih para tenaga kesehatan di rumah sakit, beberapa rumah sakit, dan perhatian khusus dari Ida, memberikan makanan siap saji termasuk masker. Sudah puluhan ribu masker yang diberikan oleh beliau sebagai tanggung jawab anggota DPR dari DPRD Provinsi Gorontalo. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, walaupun kami sering dekat karena suami istri, tapi saya dan teman-teman sangat terbantu dengan jaringan yang dimiliki oleh Ibu Ida Rusdiana. Cukup ya? Tengah waktu insya Allah kalau PSBB ini rampung rancangan pergubnya dan sudah kita kirimkan ke Bupati Wali Kota Forkopimda, mereka sudah setuju tidak ada lagi dikoreksi, kami segera tetapkan hari Senin tanggal 4. Tanggal 4 kita tetapkan, berlakunya tanggal 4 itu 3 hari saya minta waktu untuk mensosialisasikan pergub ini kepada masyarakat. Kami minta juga para media, media online, media nasional juga, termasuk lokal, termasuk juga penerangan kami kabupaten kota untuk menyampaikan isi dan inti daripada pergub yang akan kita lakukan nanti, khususnya untuk PSBB, agar masyarakat tidak bingung. Setelah 3 hari, Senin, Selasa, Rabu, Kamis mulai kebijakan. Jika ada yang melarang, contohnya semua pintu masuk keluar ke daerah perbatasan itu kita tutup, close. Di Atinggola berbatasan dengan Kordong Utara, di Toninggula berbatasan dengan Palembang Sulawesi Tengah, di Molos Iban berbatasan dengan Sulawesi Tengah Parigi Moto, di Taruda Bone, Bolang berbatasan dengan Borsel, itu kita close dan kita jaga ketat. Tidak ada alasan. Kalau sekarang kan baru pembatasan. Soalnya kalau sudah berlaku ini, kita close selama 14 hari dan juga mengatur masyarakat Gorontalo dan Gorontalo. Mungkin contohnya salah satu yang kita bahas sekarang adalah pembatasan waktu keluar rumah. Mungkin dari jam 6 pagi sampai dengan jam 15 atau jam 3 sore itu masyarakat boleh beraktivitas di luar rumah. Tetapi ada tetapinya, harus menggunakan masker, harus jaga jarak, tidak boleh berboncengan naik motor, harus sendiri. Pelayanan di perbankan juga harus dipatuhi bahwa nasabah yang tiap datang harus menggunakan masker. Kalau tidak menggunakan masker dan APD lainnya, tidak mendapatkan pelayanan. Termasuk dia datang ke SPBU, bengkel mobil motor datang ke SPBU tanpa menggunakan masker, itu tidak mendapatkan pelayanan daripada. Termasuk dia minta urus SIM, urus KTP, urusan lainnya, ke notaris, urusan ke dealer mobil dan lain-lain, termasuk pasar. Nah ini pasar ini ada dua, ada pasar mingguan, ada pasar harian. Nah ini kami serahkan ke Bupati Wali Kota, masing-masing punya wilayah untuk mengaturnya. Termasuk untuk ibadah, pelaksanaan ibadah bulan puasa, bulan Ramadan 1441 Hijriah ini, kita juga tata. Kita akan menggunakan surat edaran dari Menteri Agama, bukan melarang pelaksanaan sholat, tidak. Tidak ada yang bisa melarang orang sholat, justru menyuruh memerintahkan sholat ada. Tapi pelaksanaan sholat yang tadinya di masjid, tarawih dan lainnya diharapkan di rumah masing-masing. Juga mungkin pelaksanaan Idul Fitri sholatnya tidak ada. Tidak ada yang kita saling dalam silaturahmi berbondong-bondong ke rumah guru dan lain-lain. Tumbilan Tuhan juga kemungkinan besar kita tidak ada. Sang lampu isi orang Gorontalo tahun ini tidak diadakan. Ya. Itu saja yang harus kita ya, sanksinya nanti sebentar ini lagi oleh keputusan dari Polda. Pak, terkait dengan bantuan ke desa-desa yang masih banyak keluhan. Ya, terima kasih pertanyaannya. Udah 2 minggu lalu kesepakatan kami bahwa masyarakat Provinsi Gorontalo yang terdampak langsung dengan COVID-19 ini, khususnya di dalam bidang ekonomi, itu kami sepakat sharing memberikan bantuan. Contohnya di Kota Gorontalo itu ada 1000 orang yang terdampak.
tukang sol sepatu, tukang parkir, tukang bentor, pekerja hotel yang terdapat dirumahkan, perusahaan-perusahaan air ini isi ulang, termasuk pelayan-pelayan rumah makan yang tutup, itu didata. Kalau di kota Gorontalo ada 1.000 orang, maka yang bertanggung jawab di provinsi Gorontalo itu 600 orang. 400 orang yang tanggung jawabnya daripada kabupaten kota. 2 minggu lalu kami sudah sepakat bahwa ini pelaksanaan pemberian sumbangan 1 minggu sebelum puasa, 1 minggu yang tahap keduanya 1 minggu sebelum lebaran, dan tahap ketiga 1 minggu setelah lebaran. Nah, kami konsisten, sudah bikin juknis. Anggaran yang 60% kami sudah transfer ke masing-masing daerah. Tetapi 4 hari ini saya keliling Gorontalo Utara, mohon maaf, semua masyarakat mengatakan ke saya sampai dengan petugas di kecamatan dan desa belum menyalurkan bantuan apapun. Nah, ini sangat saya sesalkan karena kita sudah sepakat, sudah diikat dengan juknis. Data-datanya justru kan dikerjakan dari kabupaten kota. Silakan para bupati wali kota tolong didata orang-orang masyarakat yang terdampak langsung dengan COVID-19 ini. Kalau dia ASN atau PTT di luar itu, kalau dia sudah dapat PKH di luar itu, yang dapat PKH disendirikan, yang dapat bantuan pangan non tunai disendirikan, dapat bantuan langsung BLT disendirikan. Sisanya itu yang terdampak itu yang kita biayai. Tetapi tadi waktu saya memberikan sosialisasi masalah PSBB ini, rencana PSBB sekalian memberikan sembako untuk satu kecamatan 10 desa, masing-masing 100 paket, dan juga masker dari Bu Ida pribadi sebagai anggota DPRD, DPR RI, itu mereka mengatakan menggunakan, sehingga saya telepon ke bupati agar segera melaksanakan. Sekarang rakyat lapar, sekarang rakyat disuruh di rumah, rakyat tidak bisa bekerja, tapi nggak ada makanan. Nah, itu kan sudah pikirkan jauh-jauh hari. Tetapi mungkin pendataan belum selesai, mungkin juga petugas yang kurang di kabupaten sehingga agak terlambat ya. Mudah-mudahan segera disalurkan. Saya perintahkan kepada Bupati Wali segera menyalurkan bantuan yang telah kita sepakati. Dan dananya juga ada. Maka kami menunggu apabila sudah selesai untuk tahap kedua, harus mereka melaporkan. Tahap pertama sudah dilaksanakan, ini nama-nama yang sekian-sekian, kita transfer lagi agar tidak salah. Karena ini uang yang kita gunakan uang pemerintah daerah yang harus 1 sen pun dipertanggungjawabkan dan harus jelas by name by address. Tidak boleh seperti yang saya lihat di daerah lain, Sukabumi, Subang itu ada beberapa desa di situ terjadi kecemburuan. Kenapa? Karena yang berhak menerima tidak dapat, yang tidak berhak menerima dapat. Contohnya dia dirumahkan, tapi dia ASN. Setiap tanggal 1 kerjaan dia dirumahkan, dapat bantuan. Tapi yang sebelahnya yang miskin nggak punya pekerjaan, dia dapat bantuan. Nah, ini yang kita selalu tegaskan agar jangan sampai terjadi seperti itu. Jangan sampai ada aplikasi, jangan sampai juga karena keluarga. Jadi semua bantuan dapat, PKH dia dapat, BLT dia dapat, bantuan provinsi kabupaten kota dapat. Nah, ini saya tidak mau. Dan Pak, ingat Pak, Presiden sudah mengatakan jika ada yang main-main, ada penumpang gelap di sini dan melanggar aturan dalam rangka COVID-19 ini menggunakan anggaran yang tidak jelas, disuruh hukum mati. Termasuk memberikan data palsu, itu kan memberikan data palsu. Harusnya si A dapat dibikin si B, si C. Nah, ini bahaya, hati-hati. Oh, kami salah Pak, nggak mungkin kepala desa, lurah, RT RW, dusun itu salah memberikan data. Karena saya pahami mereka tinggal di situ. Tahu si Rusli ini mampu, si kadek ini tidak mampu. Kadek berapa? Jangan tukar. Saya mampu dapat bantuan. Kadek yang tidak mampu tidak bantuan. Di sini lah terjadi keributan. Bahkan ada protes dari beberapa pemerintah desa tidak menerima bantuan karena itu terjadi keributan karena tidak terjadi ketidakadilan di lapangan. Nah, ini yang kita harus hindari dan kita tidak inginkan seperti itu. Ya. Pak, stok pangan di Gorontalo sendiri untuk persiapan PSBB Pak? Kenapa? Stok pangan.
pangan untuk pelaksanaan PSBB sudah saya katakan berapa adalah 1.000. Beras kita surplus sekarang ada kurang lebih 1.750 ton di Bulog. Juga ada beberapa daerah sekarang lagi panen. Bahkan kebijakan saya kepada pemerintah kabupaten kota dan sudah setujui di forum rapat untuk membeli lewat APBD bahan-bahan yang hasil bumi kita, hasil pertanian kita kan dijual ke daerah lain. Jadi contohnya ikan. Kemarin saya cek ikan. 2 minggu lalu saya perintahkan kepada dinas perikanan untuk membeli ikan hasil tangkapan nelayan. Alhamdulillah sekarang sudah di stok kurang lebih 30 ton. 30 ton sudah di stok, ada di Kota Gorontalo, di Gorut ada, di cold storage-nya, di Bilang Kota Banyuwangi untuk 2 wilayah. Jadi kami sudah siap. Dan menggunakan dana dari kita sita refocusing, hasil refocusing dan hasil daripada realokasi anggaran APBD provinsi. Itu 30 ton. Ini sudah berapa hari kita pakai tadi 1.000 kakak. Kemarin di Gentua 1.300 KPM, sebelumnya itu 1.500 di Kolot, sebelumnya juga 1.500 di Kuana. Kemarin kami ke Pulau Bonelo, di situ juga ada 1.000 sekian KPM. Bisa lalu saya dari ke Pulau Depo, Jangkrik, dan insya Allah sampai juga ke Pulau. Karena di sana kabupaten yang belum dapat sebabnya kami lagi sekarang adalah program kami yang sudah 8 tahun. Dari tahun 2012 setiap tahun kami mengadakan yang namanya kegiatan NKRI Peduli, di mana sembako kami siapkan bersubsidi. Jadi kurang lebih harganya 150.000, masyarakat hanya beli dengan 50.000. Jadi semua beras kami jual 5.000 per kilo, gula, minyak goreng. Nah ini yang kami laksanakan sekarang karena ada beberapa daerah masih terlambat pembagian sembako. Kita jual serba 5.000, tapi karena COVID-19 ini daya beli masyarakat menurun dan bahkan tidak ada, disubsidi oleh pemerintah daerah APBD separuhnya oleh dana Basnas. Karena Basnas kita dari 2,5% dikumpul dari ASN Provinsi Gorontalo kurang lebih 750 juta satu bulan kita dapatkan. Ini yang kita kembalikan. Yang harusnya rakyat membeli dengan 60.000 kita beli lewat Basnas. Jadi ya, masyarakat tidak mengeluarkan uang sebesar pun, tapi menerima bahan pokok. Ada beras 5 kilo, ikan 1 kilo, telur 10 butir, bawang merah, bawang putih, cabai 1 kilo, gula pasir juga 1 kilo, termasuk minyak goreng 1 liter. Itu isinya. Telur 10 butir dan segar 1 kilo. Sedikit penegasan juga terkait kira-kira tanggal berapa penerapan PSBB? Kami punya jadwal di sore tanggal 4 sudah. Jadi kalau sudah rampung semua ini dari teman-teman, dari para pemangku kepentingan, dari kantor Kumham, dari KM juga, dari Polda, dari Kejaksaan, dari Kota. Kalau sudah rampung hari ini paling lambat besok, saya akan teken tanggal 4 Mei, hari Senin. Nah hari Senin itu kita sudah jalan, sudah bernyambung. Tapi saya minta 3 hari untuk mensosialisasikan pergub tentang PSBB. Senin, Selasa, Rabu semua kita akan bagi-bagi ke media sosial dan kita untuk berbaca agar masyarakat jelas, tahu, paham. Setelah hari keempat, hari Kamis baru meningkatkan. Melanggar naik mentor 3 orang 4 orang ada sanksinya. Dia datang sanksi moral juga. Dia datang ke bank, baik orang bank, tugas bank maupun yang datang konsumennya itu harus menggunakan masker. Yang jual-jual takjil, yang jual makan minum bulan suci Ramadan ini, yang 3 itu tutup semua, nggak ada kegiatan lagi. Yang 15 tank tidak ada lagi kegiatan luar, semua harus di dalam. Ini yang kita sudah. Para PSBB nanti apa perbatasan untuk masuk Gorontalo ditutup penuh Pak? Saya sudah berulang terlambat. Ya. Sisi darat perbatasan, sisi darat, sisi laut, sisi udara itu sudah close. Ya, tolong kan baik. Nggak ada cerita lagi orang dari Sulawesi Utara masuk sini. Begitu juga orang Gorontalo keluar. Boleh keluar, tapi ingat tidak boleh pulang. Sebelum dia karantina 14, contohnya orang Gorontalo masa. Saya harus benar-benar
Gorontalo nggak boleh. Boleh, tetapi dia harus dikarantina 14 hari, karantina mandiri. Karena sana juga sudah daerah zona merah. Apalagi kalau di Jakarta, nggak boleh. Ya, jadi kita udah tutup. Pelabuhan penyeberangan dari Sulawesi Tengah tutup. Yang namanya kapal feri yang masih suka ke Gorontalo, kita akan bikin surat tutup. Pesawat tutup. Pelabuhan Kuantan yang Sabuk Nusantara dari Kalimantan tutup. Tol laut tutup. Kecuali pesawat dan mobil serta angkutan laut yang membawa logistik. Logistik termasuk alat kesehatan kayak rapid test segala macam ini kan harus dilakukan. Kalau mau di kantor daerah Pak, boleh mau naik ke Powat atau kota ke boleh antar daerah dan provinsi. Selama dia tidak, selama dia diyakini tidak mengambil itu boleh. Boleh. Cuma mungkin juga di dalam bentuk kemungkinan masukkan dari kabupaten kota seperti sekarang saya lihat perbatasan boleh pulang kota itu dari itu yang tertentu. Jadi orang kota tidak boleh pulang, orang boleh pulang, tetapi yang tertentu itu juga kita minta masukkan dari kabupaten kota. Saya setuju. Jadi dari Talaga, Pongkangka dan lain-lain Bor itu tutup. Orang masuk dari kabupaten buah-buah atau ke kota. Atau mungkin juga buah atau ke Bolemo ditutup juga. Nah ini kita berikan kalau memang itu sangat menguntungkan dalam rangka untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 itu tujuan utama sana. Kalau memang kita yakini dan diyakini bisa maksimal begitu, lebih bagus. Tujuannya cuma satu, bagaimana memutus rantai penyebaran COVID-19 itu dan segera berakhir. Kalau kita tidak buat itu seperti sekarang, coba sekarang bulan puasa saja banyak orang. Habis semua ngabuburit, anak muda balapan di bawah segala macam, datang ke tempat-tempat besar. Kapan berakhir? Kita semua kan tidak berpikir. Gitu. Pak, Ya cukup kan? penegasan sanksi saja Pak, karena banyak masyarakat pasti ketika diterapkan itu sanksi yang tidak kuat dan sanksi itu makanya kita berikan tugasnya kepada TNI Polri, Satpol PP juga, dan ketegasan dari Bupati Wali Kota. Contohnya, kita sudah putuskan bahwa tidak boleh lagi ada orang Gorontalo yang di luar Gorontalo. Sementara ini kita close dulu masuk Gorontalo. Nah, ada satu pimpinan daerah telepon saya, Pak Gubernur, mereka itu begini dan begini. Saya bilang, Pak harus konsisten, Bapak yang mengusulkan, kenapa lagi saya diminta? Sudah selesai aja COVID-19 itu kan boleh masuk, mau tinggal di sini, mau mati di sini juga boleh. Contoh yang berikut yang fatal, ketika itu kita setujui ada satu kapal ESN dari Kalimantan masuk. Ada di situ penumpangnya bukan saja penumpang Gorontalo, tapi finishnya kapal itu di Kuantan. Penumpang Kabupaten Bogor dan Kabupaten Toli-Toli ada di dalamnya. Oleh pemerintah Toli-Toli dan Bogor, kapal itu tidak bisa masuk ke situ, pelabuhan itu ditutup. Sehingga penumpang yang akan turun di dua kabupaten itu diteruskan ke Kuantan. Oleh pemerintah daerah juga diturunkan di situ. Saya bahkan nggak boleh. Daerah asalnya mereka saja tidak boleh, masih kok kita menerima. Itu pun yang turun Gorontalo itu kurang lebih kalau nggak salah 10 belasan orang. Salah satunya oknumnya kita. Istrinya sekarang positif swab, anaknya 8 tahun positif swab. Coba bayangkan kalau semua itu turun sini 80 sekian orang. Saya sempat marah-marah, saya lihat di video. Gubernur ini secara otoriter, secara orang, saya silakan kalau bicarakan, mungkin Gorontalo. Saya nggak usah. Bayangkan Gorontalo yang sekian orang turun dengan SN itu. 3 positif swab, 1 sudah malu suaminya, ibunya sekarang masih di rumah sakit, anaknya 8 tahun kena lagi. Jadi tolong dipahami kalau saya agak keras dan mungkin anggap arogan, tujuannya itu. Sampai saya agak kecewa juga karena PSBB kita pertemuan itu orang kemudian beberapa kali sudah disetujui. Nah tinggal kita jangan sampai PSBB sudah diserahkan, sudah disetujui, kita lagi nggak siap. Nah ini yang harus kita pertanggungjawabkan. Provinsi, kabupaten, kota yang begitu di PSBB harus bertanggung jawab, termasuk yang terdampak. Nah ini yang harus kita pertanggungjawabkan. Provinsi, kabupaten, kota yang begitu di PSBB harus bertanggung jawab, termasuk yang terdampak. Nah ini yang harus kita pertanggungjawabkan. Provinsi, kabupaten, kota yang begitu di PSBB harus bertanggung jawab, termasuk yang terdampak.
termasuk yang terdampak dengan pemberlakuan PSBB ini harus tanggung jawab bersama. Jangan diserahkan lagi provinsi. Ngurus pasar, ya pasar kabupaten kota. Ngurus orang sholat tahlilan dan lain-lain Idul Fitri ya di kabupaten kota. Cukup ya? Kalau ada mau tanya tentang sekalian aja. Sekalian aja. Perkembangan, silakan. Mungkin ada yang mau. Ya, silakan. Bunga. Terima kasih. Saya singkat saja karena memang saya sering ketemu dengan teman-teman. Nanti kita ada sesi tersendiri untuk hari ini. Tetapi sebagai informasi awal, per hari ini itu pelaku perjalanan itu ada 9.084 dengan orang dalam pemantauan itu 3.727. Kemudian dari semua ini yang menggembirakan kita adalah yang PCR positif ada 15 orang dan 2 sudah kita kembalikan, sudah sembuh, 1 meninggal, 12 masih kita rawat. Dari 12 itu 3 masih positif, 9-nya sudah PCR negatif pertama. Dan sekarang kami sementara berusaha untuk insya Allah PCR keduanya kalau negatif itu bisa dinyatakan bisa kembali, bisa sembuh. Mudah-mudahan selama 3 hari ini tidak ada kasus baru. Kita berdoa dengan penerapan dari PSBB ini yang tadi dikatakan oleh Pak Gubernur, kita bisa zero terhadap kasus baru selama minimal masa inkubasi ini. Mungkin itu teman-teman sekalian sebagai informasi awal. Nanti kita bisa lebih banyak lagi eksplorasi pada saat kita konferensi pers khusus untuk saya. Terima kasih. Katanya reagen kan kekurangan sudah stok habis Pak? Iya. Tadi kan sudah dikatakan oleh Pak Gubernur tadi, sudah sementara pengiriman 5.000 reagen dan saat ini apa yang kami ambil swabnya tetap jalan. Swab yang jalan ini kami kirim ke Balitbank Cash RI dan tadi sudah terkirim. Jadi pemeriksaan tidak putus. Pemeriksaan kami tidak putus. Reagen di sini tidak ada, bukan tidak ada ya, sementara dalam pengiriman. Kemudian swab yang perlu diambil tetap kami ambil dan itu ada 100 lebih yang kami kirim via Manado dan sekarang sudah terkirim hari ini ke Jakarta. Kita menunggu hasilnya sambil menunggu begitu tiba reagen di sini kita kembali lagi ke sini. Seperti itu. Terima kasih. Cukup ya. Jadi itu gampang. Contohnya kita minta bermohon ke gugus tugas pusat, kemudian sama MRA. Itu kita bermohon termasuk kacamata dan lain-lain. Itu kita minta 2.000 karena bantuan dari Buida dapat 5.000 masing-masing mereka 5.000. Tapi reagen itu nggak bisa dikirim karena pesawat. Pesawat baru hari ini dari tanggal 24 sampai tanggal 1 itu close. Dan itu barang tidak boleh disimpan tidak di dalam suhu di bawah 20 derajat. Harus suhu di bawah 20 derajat. Sehingga alatnya bahannya sudah dibawa ke perwakilan, itu harus dikembalikan lagi ke gugus tugas pusat. Karena di perwakilan tidak punya storage-nya untuk menyimpan dingin di bawah 20 derajat. Nah ini yang juga harus diperhatikan. Tadinya kita mau kirim lewat Manado nanti Manado lewat darat. Nah kita berupaya terus. Karena pesawat itu sudah ada. Ya, jadi tidak segampang yang dibayangkan. Jadi sekarang kami pemerintah provinsi, kabupaten kota dan semua komponen ini berusaha. Jangan ada lagi yang protes. Sudah tidak membantu,
sudah tidak memberikan masukan-masukan malah protes terus. Kenapa begini? Kenapa? Coba kalian datang, lihat apa yang kami kerjakan, lihat apa yang dilakukan gubernur. Jadi saya minta juga para wartawan ini memberikan pernyataan yang sejuk, memberikan edukasi kepada masyarakat, bukan saling menyerang, saling menyalahkan. Ini salah, ini tidak. Sudah tidak kerja, sudah tidak memberikan bantuan apa-apa, protes kan. Kadang-kadang dengan kalimat-kalimat yang kurang sopan, kurang elok, sehingga menyinggung perasaan orang, bulan puasa lagi, dan juga kadang-kadang membuat masyarakat jadi terprovokasi dengan berita-berita yang bagus. Saya harap kepada ya semua pejabat, siapa saja masyarakat, tolong kita bersatu dalam virus corona ini. Cukup ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.